Puji nama Tuhan, Shalom Bethesda Church. Boleh lebih semangat lagi, Shalom Bethesda Church. Wow, haleluya. Selamat hari Minggu yang diberkati Tuhan saudara. Saudara, kita percaya di Alkitab Yesus berkata, sebab iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk memberikan hidup, bukan cuma hidup, tetapi hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan atas kasih karunia, berkelimpahan atas pengampunan, atas apapun yang saudara butuhkan saat ini juga. Kita percaya saudara, di sini kita mengutamakan Yesus menjadi center of our life. Amin. Dan percayalah saat saudara menempatkan Yesus sebagai center dalam hidup saudara, pekerjaan saudara, hubungan saudara, family saudara, percayalah apapun yang saudara butuhkan, Tuhan Yesus akan provide. Amin. Mari sama-sama sebelum kita memulai ibadah, sama-sama kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. 2000 tahun lalu Engkau telah mati menebus dosa kami. Kau menjadikan kami orang yang telah dibenarkan Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Kami percaya Tuhan, hari ini Engkau dan kami adalah dekat. Tidak ada lagi penghalang, tidak ada lagi jarak. Terima kasih Bapa, semua karena kasih karunia-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Inilah alasan kami memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Makasih Bapa, makasih Yesus. Draw me close to you, Lord. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. Amen. You are my desire. Hanya Kau Yesus. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way, Lord. Help me find the way. Bring me back to you. Sama-sama nyatakan namamu, church. You're all I want. You're all I ever needed. And you're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all that I need, oh God. You're all I am. Hanya Kau Yesus. Amen. And you're all I want. Help me know you are near. You'll always be the center of it all, Lord. Jesus be the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus, my Jesus. And Jesus be the center of my life. And Jesus be the center of my life. Amen. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus, my Jesus. Nothing else matters. Oh Jesus, you're the center, and everything revolves around you.
Jesus, you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Because you're the center of it, oh Lord. Jesus, you're the center. And everything revolves around you. And Jesus, you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you, Jesus. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. Always be the center of it all. Hanya Kau namamu Tuhan Yesus. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Yeah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. You're the center of it all, Lord. Haleluya. Saudara percaya 2000 tahun lalu ada seseorang yang mengambil posisi kita di atas kayu salib. Hari ini apapun permasalahan saudara, semuanya telah selesai di atas kayu salib. Amin. The battle is always the Lord. Amin. Yang percaya sama saya boleh tepuk tangan di atas kepala. Let's go. Let's sing it out. Kau sediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Tak ku andalkan kekuatanku, namun kuat gagahmu. Amin. Lewati lembah kau sertaiku, tak kau tinggalkan aku. Ini identitas kami Tuhan. Berdiri di atas karuniamu, takkan goyah hatiku. Ku tetap percaya. Are you ready, church? Engkau berperang dan tak pernah gagal. Di bawah kakimu musuh dikalahkan. Engkau berperang dan tak pernah gagal. Dan ku diam tenang, ku cari pemenang. Hey. Selalu bersamamu Tuhan Yesus melewati segala lembah hidup ini, amin. Lewati lembah kau sertaiku, tak kau tinggalkan aku, amin. Berdiri di atas karuniamu, takkan goyah hatiku. Lawan yang menghadang, Yesus terlebih besar, amin. Kau terlebih besar. Engkau berperang dan tak pernah gagal. Di bawah kakimu musuh dikalahkan. Engkau berperang dan tak pernah gagal. Dan ku diam tenang, ku jadi pemenang. Sambil tepuk tangan di atas kepala, mari sama-sama kita naikkan pujian kemenangan ini. Let's go. Kini ku berdiri atas kemenangan, amin. Ku naikkan pujian
Hanya bagimu Tuhan. Pujian kemenangan. Pujian kemenangan. Layaknya di bumi. Layaknya di Oh, bumi. seperti di surga. Seperti di surga. Selama-lamanya. Hanya Yesus. Selama-lamanya. Kau setia. Layaknya di bumi. Layaknya di bumi. Seperti di surga. Seperti di surga. Selama-lamanya. Hanya Yesus. Selama-lamanya. Kau setia. Oh, Engkau berperang dan tak pernah gagal. Di bawah kakimu musuh dikalahkan. Engkau berperang dan tak pernah gagal. Dan ku diam tenang, ku jadi pemenang. Oh, Tuhan yang berperang, Engkau yang berperang, ku jadi pemenang. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus, lebih dahsyat lagi, haleluya. Karena peperangan yang milik Tuhan, sekarang kita menerima kasih karunia demi kasih karunia yang menjadikan kita lebih dari pemenang, amin. Let's go. Terima kasih untuk karya salibmu Bapak, yang memenangkan kami satu kali untuk selama-lamanya Bapak. Inilah pujian kemenangan kami Tuhan Yesus, di dalam namamu Bapak. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, amin. Kuduslah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang, let's go. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, amin. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? kita lebih dari pemenang. Lambaikan tanganmu church, let's go. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Hey, let's sing it out. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Pujian syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Hey, mari sama-sama mendeklar kemenangan dari Tuhan Yesus, amin. Let's go, let's take it out. Kita lebih dari pemenang. Sing. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Come on. Kita lebih dari pemenang. 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 Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Amin. Kita lebih dari pemenang.
Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu yang Kau sediakan dalam kehidupan kami hari demi hari, di mana kasih setia Tuhan tidak akan sekalipun meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap hari yang Kau beri adalah anugerah yang boleh kami terima. I'm a sinner, grace is still healing. I'm a story, time is revealing. I'm all of these things, it's mostly I'm thankful. I'm a fighter, caught in a struggle, a survivor, rising about it. I'm all of these things, but mostly I'm thankful, 'cause you gave me one more day to say I love you, God. You have brought me all this way to testify of grace. What more can I say? But hallelujah, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, 'cause you gave me one more day, one more day. Nyaringkan suaramu dengan iman katakan. When the night was closing in on me, didn't know it, I see the morning. You held on to me, Jesus, I'm grateful. When my enemies turn up the fire, El Shaddai, you were right there beside me. You showed up for me, Jesus, I'm grateful, 'cause you gave me one more day to say I love you, God. You have brought me all this way to testify of grace. What more can I say? But hallelujah, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, 'cause you gave me one more day, one more day. Sambil ingat kebaikan Dia. One more day, one more day. Oh Lord, I just really want to praise you. You mean everything, everything, everything to me. Kalau saudara gak keberatan, sambil angkat kedua tangan saudara katakan. Really wanna praise you. You mean everything, everything, everything to me. Dari hatimu katakan. Yeah, come on. Oh Lord, I just really
you gave me one more day to say I love you. You have brought me all this way to testify your praise. What more can I say but hallelujah? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, oh Jesus. 'Cause you gave me one more day. One more day. Dia yang setia di setiap hari kita. One more day for your faithfulness. One more day. Bersyukur buat setiap anugerah, sehingga hari ini Tuhan kami boleh mengasihi, bukan karena kami Tuhan, tapi Engkau yang telah mengasihi kami dan rela menyerahkan nyawa Engkau bagi kami. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau hapus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan, dengan imanmu terima tanpa syarat yang mengasihi saudara. Tak seperti cinta yang ada di dunia. Dia akan selalu memberi, lebih dari apapun yang saudara doakan. Dari Yes. yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Salibmu kemenanganku, bilurmu kesembuhanku. Karena salibmu, salibmu kemenanganku. Oleh bilurmu, bilurmu kesembuhanku. Terpujilah Tuhan Yesus. Hanya Kau yang layak terima segala pujian, kemuliaan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Segenap
dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Oh, terima kasih Yesus karena kebaikan-Mu, anugerah melimpah atasku. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa, biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan. Dia yang bertahta dalam hidup kita. Sekali lagi dengan segenap hati, come on church, angkat suaramu. Yang ku puja hanya diri-Mu, Dia yang selalu setia dalam hidup kita, yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa, biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Sambil pejamkan mata saudara, angkat kedua tanganmu, ingat kebaikannya, katakan. Yang ku puja Buat kesetiaan Dia dalam hidup kita. hanya diri-Mu satu, yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa, biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Katakan, karena diri-Mu. Karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Betapa kami bersyukur buat karya penebusan yang sempurna yang telah Engkau selesaikan di atas kayu salib. Semua dosa kami sudah diampuni satu kali untuk selama-lamanya. Kami bukan lagi orang berdosa, tetapi kami dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Tidak lagi ada penghukuman. Kami hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Itu sebabnya hari ini kami bukan hanya hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, tapi kami hidup dalam tahun rahmat Tuhan. Dan betapa kami bersyukur Tuhan, kami yang hidup dalam tahun rahmat Tuhan dan kami yang dibenarkan karena iman. Kami mau hidup dan berjalan bukan berdasarkan apa yang kami lihat dengan perspektif yang kami miliki, tetapi kami mau hidup dengan iman, dengan perspektif yang kau miliki. Itu sebabnya hari ini untuk bisa mengerti perspektif yang kau miliki, kami datang, kami mau duduk, kami mau mendengar apa yang kau katakan. Kami mau melihat apa yang Yesus lakukan dalam firman-Mu Tuhan. Dan iman itu akan timbul, dan iman ini yang membuat kami berkenan di hadapan-Mu dalam tahun rahmat Tuhan ini. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat kesembuhan, kami akan melihat perlindungan, kami akan melihat berkat kebaikan-Mu yang kau berikan berlimpah
dalam seluruh area kehidupan kami. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk, ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan, depan belakang, katakan kepada mereka, kamu juga. Amin. Tuhan Yesus berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Siapa yang dimaksud dengan pencuri di sini? Ayat sebelumnya Tuhan berkata, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi kalau saudara perhatikan baik-baik, apa yang Yesus katakan di sini, Yesus sedang membuat pemisahan yang begitu kontras. Dia membuat perbedaan yang begitu kontras. Saudara bisa membandingkan, dan apa yang Yesus katakan begitu kontras. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang setelah orang-orang yang datang sebelum Yesus. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara bisa melihat perbandingannya. Begitu kontras. Semua orang yang datang sebelum Yesus mencuri, merampok, membunuh, membinasakan. Mereka mengambil. Tetapi Yesus datang supaya kamu mempunyai. Bagaimana caranya kamu mempunyai? Yesus yang memberi. Dia datang untuk melayani. Dia datang bukan untuk dilayani. Dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Itu sebabnya dia mati di atas kayu salib supaya saudara dan saya yang percaya sama Yesus memiliki hidup. Bukan hanya memiliki, tapi mempunyai dalam segala kelimpahan. Bisa melihat perbedaannya? Kontras, semua orang yang datang sebelum aku mengambil. Tapi aku datang memberi. Amin. Tetapi sampai sekarang, waktu sesuatu yang buruk terjadi atas dunia ini, waktu terjadi bencana alam, tsunami, gempa bumi, banjir, longsor, waktu terjadi kecelakaan, masih banyak orang Kristen yang berpikir dan berkata, Tuhan marah, Tuhan murka, ini penghukuman, ini pembalasan dari Tuhan. Padahal Tuhan Yesus jelas sekali berkata, semua orang yang datang sebelum aku, pencuri, perampok. Mereka mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi setelah itu, waktu aku datang, setelah orang-orang ini, waktu aku datang, supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Mereka datang mengambil, mencuri, membunuh, tapi aku datang memberi, melayani. Tetapi sampai sekarang, kenapa banyak orang Kristen yang masih memiliki pikiran demikian? Waktu melihat sesuatu yang buruk terjadi, Tuhan marah, Tuhan murka, ini pembalasan, ini penghukuman. Kenapa? Karena mereka masih memiliki mental perjanjian lama. Mereka mengacu kepada cerita-cerita dalam perjanjian lama. Lihat aja Sodom dan Gomora. Saya mau saudara mengerti, Sodom dan Gomora terjadi pada zaman perjanjian lama. Sebelum Yesus datang. Sekalipun dalam perjanjian lama, saya sering katakan sama saudara, sekalipun dalam perjanjian lama, kasih karunia tetap menjadi prioritas yang utama buat Tuhan. Amin. Dan tentang Sodom dan Gomora, sesungguhnya hatinya Tuhan tidak mau menghukum Sodom dan Gomora. Ini hatinya Tuhan. Nggak ada yang bilang amin. Sesungguhnya hatinya Tuhan tidak mau menghukum Sodom dan Gomora. Kalau Tuhan mau menghukum Sodom dan Gomora, Tuhan langsung hukum Sodom dan Gomora. Tetapi tidaklah demikian. Sebelum Tuhan mengutus malaikatnya untuk melihat-lihat apa yang terjadi di sana, saudara bisa bayangkan, bukankah Tuhan sudah tahu apa yang terjadi di sana? Tapi Tuhan mengutus terlebih dahulu kedua malaikatnya. Kenapa? Untuk melihat, karena banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora. Tuhan tidak pernah bypass prosesnya. Dia bisa saja langsung menghukum, tapi dia kirim malaikatnya ke sana, melihat
Benar nggak apa yang dikeluh kesahkan banyak orang? Dan bukan hanya itu, sebelum Tuhan mengutus malaikatnya ke Sodom dan Gomora, Tuhan terlebih dahulu mampir kepada sahabatnya. Siapakah dia? Abraham. Memberitahukan apa yang akan terjadi sama Sodom dan Gomora. Dan bukan hanya itu, Tuhan membiarkan Abraham mengintervensi Tuhan. Bernegosiasi. Abraham berkata, apakah engkau akan membinasakan orang benar bersama-sama dengan orang-orang fasik? Bagaimana kalau ada 50 orang benar di sana? Akankah engkau melenyapkan tempat itu? Bukankah engkau akan menyelamatkannya karena ada 50 orang benar di sana? Apa jawab Tuhan? Aku tidak akan membinasakan tempat itu kalau ada 50 orang benar di sana. Kemudian Abraham berkata lagi, bagaimana kalau ada 45 orang benar? Bagaimana kalau ada 40, 30, 20 orang benar di sana? Jawaban Tuhan tetap sama. Aku tidak akan melenyapkan tempat itu kalau aku temui 45, 40, 30, 20 orang benar di sana. Kemudian Abraham berkata sekali lagi, Tuhan, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali ini saja. Yang terakhir Tuhan, bagaimana kalau ada 10 orang benar di sana? Jawaban Tuhan tetap sama. Aku tidak akan melenyapkan tempat itu kalau ada 10 orang benar di sana. Saudara bisa lihat isi hatinya Tuhan. Kalau Tuhan memang betul ingin membinasakan Sodom dan Gomora, dia tidak perlu mengutus malaikatnya ke sana, dia tidak perlu mampir kepada Abraham dan membiarkan Abraham bernegosiasi, mengintervensi Tuhan. Enggak, langsung aja hukum. Tapi tidaklah demikian. Bisa lihat isi hatinya Tuhan. Tapi sayangnya Abraham berhenti sampai di 10. Kalau saja Abraham sekali lagi, Tuhan betul-betul yang terakhir Tuhan. Bagaimana kalau ada 1 orang benar di sana Tuhan? Saya percaya jawaban Tuhan tetap sama. Aku tidak akan melenyapkan tempat itu kalau ada 1 orang benar di sana. Tapi sayangnya Abraham berhenti sampai di 10. Apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Sekalipun dalam perjanjian lama, kasih karunia tetap menjadi prioritas yang utama buat Tuhan. Saya punya kabar baik, terlebih lagi saudara dan saya yang hidup di bawah kasih karunia. Saya percaya Tuhan akan melimpahkan kasih karunia-Nya berdasarkan kebaikannya dalam Kristus Yesus. Yang percaya boleh bilang amin. Tetapi sampai hari ini, sampai sekarang, waktu sesuatu yang buruk terjadi atas dunia ini, bencana alam, kecelakaan, masih banyak orang Kristen yang berkata demikian. Tuhan marah, Tuhan murka, ini pembalasan, ini penghukuman. Nah kalau ini yang diberitakan, kalau ini yang dibicarakan, kalau ini yang disampaikan kepada orang-orang percaya, kalau ini yang diberitakan dalam gereja, apa yang akan terjadi dalam tubuh Kristus? Kalau ini yang diberitakan, kalau ini yang disampaikan, bagaimana pandangan gereja, bagaimana pandangan orang Kristen terhadap kejadian selanjutnya? Karena ingat baik-baik, dunia ini akan semakin gelap. Akan semakin gelap. Tuhan berkata bahwa pada hari-hari terakhir, kamu akan mendengar deru perang, kabar tentang perang, kelaparan, sampar, gempa bumi di mana-mana. Bagaimana pandangan orang Kristen kalau yang diajarkan dalam gereja, Tuhan marah, Tuhan murka, ini pembalasan, ini penghukuman. Bagaimana pandangan orang Kristen terhadap kejadian-kejadian selanjutnya? Apakah Tuhan ada di balik semuanya ini? Apakah Tuhan membunuh, membinasakan? Jelas sekali Tuhan sudah membuat pemisahan. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri, perampok. Mereka mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi aku datang supaya kamu mempunyai. Mempunyai. Tuhan tidak mengambil, tapi Tuhan memberi. Itu sebabnya saudara harus mengerti isi hatinya Tuhan. Amin. Kamu mengerti isi hatinya Tuhan. Bagaimana caranya kamu mengerti isi hatinya Tuhan? Yesus pernah berkata, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Amin. Itu sebabnya kalau saudara mau mengerti isi hatinya Tuhan, lihat Yesus. Dengar apa yang Yesus katakan dan lihat apa yang Yesus lakukan. Waktu kamu mendengar apa yang Yesus katakan, kamu melihat apa yang Yesus lakukan, kamu bisa mengerti isi hatinya Tuhan dan saudara bisa berjalan dalam perspektifnya Tuhan. Bukan berjalan berdasarkan apa yang kamu lihat, berdasarkan perspektifmu sendiri. Tapi kamu bisa berjalan dalam perspektifnya Tuhan. Itu sebabnya saya mau mengajak saudara untuk melihat apa yang Yesus katakan dan apa yang Yesus lakukan.
supaya kamu bisa berjalan dalam dunia yang semakin gelap menurut perspektifnya Tuhan. Saudara siap diberkati? Lukas 9:51 sampai 56. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Waktu Yesus tahu tahun rahmat Tuhan, Ratson, Dektos, kamu akan ada di waktu-waktu, di saat-saat yang paling diberkati, di mana Tuhan akan melimpahkan kesembuhan, perlindungan, berkat, kebaikannya yang sempurna dalam hidupmu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin, jadi beritakan ini, beritakan ini. Miliki perspektif yang benar tentang Tuhan. Jangan lagi melihat sesuatu yang buruk seperti orang-orang dalam perjanjian lama. Ini mental perjanjian lama. Wah, Tuhan marah. Wah, Tuhan murka. Ini karena dosa. Ini pembalasan Tuhan. Ini penghukuman. Tuhan jelas sekali berkata. Dia sudah pisahkan, compare and contrast. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Pencuri, mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang. Sebelum aku pencuri, perampok, aku datang. Supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Dan dia juga pernah berkata, minggu lalu kita sudah lihat. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Dia berikan nyawanya, mendamaikan dunia dengan Allah melalui dirinya. Sehingga hari ini, perhatikan baik-baik, nggak ada murka Tuhan. Tidak ada penghukuman. Amin. Yang tersisa hanya kebaikan. Hanya kebaikan. Saudara dan saya yang percaya hari ini. Kamu hidup di tahun rahmat Tuhan. Kamu ada di saat-saat yang paling diberkati. Kamu akan melihat kesembuhan, perlindungan, berkat, kebaikan Tuhan diberikan berlimpah dalam hidupmu. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi hari ini miliki perspektifnya Tuhan. Ingat, dunia semakin lama semakin gelap. Semakin gelap. Akan ada banyak hal-hal yang terjadi yang buruk. Karena Tuhan berkata, di hari-hari terakhir ini, kamu akan mendengar deru perang, kabar perang. Tapi berawas-awaslah, kamu jangan gelisah. Jangan gelisah. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kerajaan akan bangkit melawan kerajaan. Akan ada gempa bumi, kelaparan, sampar di mana-mana. Nah, waktu saudara mendengar semuanya yang terjadi, kamu gelisah? Apakah kamu gelisah? Kalau kamu gelisah, kamu tidak memiliki perspektif Tuhan. Kamu tidak memiliki perspektif Tuhan. Kamu memiliki perspektif orang-orang dalam perjanjian lama. Oh, ini penghukuman, Tuhan marah, Tuhan murka, Tuhan hukum, Tuhan balas. Enggak, kamu hidup dalam tahun rahmat Tuhan. Miliki perspektifnya Tuhan. Ketika dunia semakin gelap, Alkitab berkata bangsa-bangsa, kegelapan meliputi bumi, kegelapan meliputi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atasmu. Ini perspektif Tuhan. Dunia boleh gelap. 1000 orang rebah di sisiku, 10.000 di sebelah kananku, tapi Tuhan janji, aku bersinar terang. Kemuliaan Tuhan nyata atasku. Kamu hidup dalam tahun rahmat Tuhan. Jadi mulai hari ini, hidup berjalan dalam dunia ini, bukan karena apa yang kamu lihat. Kalau kamu berjalan, hidup berdasarkan apa yang kamu lihat, dalam perspektif yang salah, perjanjian lama, maka apa yang kamu lihat akan membuat kamu ketakutan. Kekhawatiran. Tapi kalau kamu berjalan dengan perspektifnya Tuhan, cara pandangnya Tuhan, kamu tahu isi hatinya Tuhan, kamu tahu apa yang Tuhan katakan, kamu tahu apa yang Yesus lakukan, kamu memiliki perspektifnya Tuhan, maka saudara tidak akan pernah takut, tidak akan pernah gelisah, karena kamu tahu
kamu ada di dalam waktu saat-saat yang begitu diberkati, di mana keselamatan, kebaikan akan diberikan berlimpah dalam hidupmu. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi mulai hari ini miliki perspektif Tuhan. Kamu hidup dalam tahun rahmat Tuhan, bukan hari pembalasan. Minggu depan kita akan lanjutkan bagaimana caranya hidup dalam tahun rahmat Tuhan. Amin. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Hari ini kami tahu kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan kami. Kami tidak mau lagi hidup dan berjalan berdasarkan perspektif kami sendiri. Bahkan memiliki mental perjanjian lama. Waktu sesuatu yang buruk terjadi, kami hanya melihat dan berkata, ini Tuhan sedang marah, Tuhan sedang menghukum, Tuhan sedang membalas. Tetapi hari ini kami tahu isi hatimu Tuhan. Dari apa yang Yesus lakukan, dari apa yang Yesus katakan, sehingga kami bisa mengerti isi hatinya Tuhan. Kami mengerti sudut pandangnya Tuhan. Itu sebabnya kami mau berjalan dalam dunia yang semakin gelap seperti sekarang ini berdasarkan perspektifnya Tuhan. Kami tidak hidup di hari pembalasan, tapi kami hidup di tahun rahmat Tuhan. Engkau datang ke dalam dunia ini bukan untuk membunuh, mencuri, membinasakan. Kami telah melihat bagaimana engkau begitu mengasihi Samaria yang menolak engkau. Engkau tidak pernah menyerah, engkau tidak membinasakan, dan engkau tidak pernah menyerah sampai mereka diselamatkan. Demikianlah engkau datang untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, bukan hari pembalasan. Kami tahu hari ini Tuhan, kami memiliki perspektifnya Tuhan. Ketika dunia semakin gelap, kami tetap mau berjalan dalam perspektifnya Tuhan. Kami hidup dalam tahun rahmat Tuhan. Dunia boleh gelap, tapi kami yang percaya kepadamu, kami akan mengalami keselamatan dan kebaikan Tuhan secara berlimpah dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan hari ini, anak-anakmu di tempat ini mereka hidup dalam tahun rahmat Tuhan. Di mana ada yang sakit, di situ Tuhan akan memberikan kesembuhan ilahi kepada mereka. Di mana ada yang kekurangan, kami akan melihat pintu-pintu yang baik akan terbuka buat mereka Tuhan. Dan kami akan melihat di mana engkau akan memberikan terobosan secara supranatural dalam seluruh area kehidupan mereka. Mereka yang selama ini, anak-anakmu Tuhan, menganggap dirinya lemah, menganggap dirinya bodoh, tidak bisa bersaing dengan dunia ini. Tapi di tahun rahmat Tuhan ini, justru engkau akan memakai mereka untuk kemuliaan namamu Tuhan. Dan biarlah di tahun rahmat Tuhan ini, terang Tuhan semakin bersinar dalam kehidupan mereka, kemuliaan Tuhan semakin nyata, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya, yang diberkati, yang disayang Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, berikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat setiap orang tua yang sudah mempercayakan anak-anaknya ikut camp, di mana kami akan selalu membawa anak-anak saudara dalam setiap musim kehidupan mereka untuk selalu datang dan melihat kepada Yesus. Jadi saya memberikan semangat sama setiap orang tua, kalau anaknya yang belum pernah ikut camp, karena satu dan lain hal, saya memberikan semangat sama saudara untuk tahun depan mengizinkan anakmu ikut camp, baik di Grace Army maupun di Charis Kids. Karena ini, di dalam camp ini saya percaya kami membawa anak-anakmu selalu datang melihat kepada Yesus dan mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan ketika anakmu mengalami perjumpaan dengan Yesus, anakmu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Amin. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih buat semua kakak-kakak yang ada di Charis Kids dan Grace Army. Betapa gereja ini diberkati memiliki kakak-kakak yang seperti mereka. Selama berbulan-bulan, setiap mereka pulang kantor, mereka meluangkan waktu mempersiapkan camp ini. Dan pada hari H-nya mereka harus cuti, harus tinggalin pekerjaan, tinggalin bisnis. Karena mereka tahu apa yang mereka pimpin adalah juga domba-dombanya Tuhan. Saya berdoa supaya semua kakak-kakak di Grace Army, di Charis Kids, apapun yang mereka lakukan, dalam persekutuan mereka dengan Tuhan, jerih payah mereka tidak akan pernah sia-sia. Kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Firman-Mu yang mengatakan,
Barang siapa terima tubuhmu, terima darahmu, dia punya hidup yang kekal. Hidup yang sama seperti yang Allah miliki di surga, hidup yang sehat, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati, tidak pernah kekurangan. Kami yang terima tubuhmu, kami yang terima darahmu, kami diubahkan, kami disempurnakan. Kita angkat roti ini, rotinya saja dulu yang kita angkat dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat tubuhmu yang dihancurkan, diremukan di atas kayu salib. Engkau begitu hancur-hancuran. Sesungguhnya engkau sedang menanggung semua penyakit kami. Karena engkau sudah menanggung semua penyakit kami. Artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit dalam tubuhku oleh bilur-bilurmu. Semua penyakitku hari ini disembuhkan. Aku terima hidup yang lebih sehat, tubuh yang lebih kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan ini dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat darahmu yang tercurah di atas kayu salib sebagai materai dari suatu perjanjian yang baru, yang kekal. Berikan pengampunan atas semua dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Darahmu tercurah di atas kayu salib, menguduskan, membenarkan kami di hadapanmu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darahmu, kami dilayakkan menerima semua berkat warisan orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kata telah menyatu dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus hidup dalam kita hidup dalam Tuhan Yesus. Dan kita dapat menikmati semua benefit yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Mari sama-sama Bethesda Church, naikkan suaramu, naikkan imamu. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. By your stripes I'm healed, and by your blood I am redeemed. Restored, stand by your grace eternally. Betapa kami bersyukur Tuhan, hari ini kami tahu kami sudah memiliki perspektifnya Tuhan. Karena kami tahu isi hatinya Tuhan, kami tahu apa yang Kau katakan, dan kami tahu apa yang Engkau lakukan. Sehingga hari ini kami bisa memandang dunia yang semakin lama semakin gelap seperti sekarang ini. Bukan dengan ketakutan dan kekhawatiran. Tapi kami bisa melihat semua yang terjadi dari perspektifnya Tuhan. Kami tahu Tuhan hari ini, sekalipun dunia semakin lama semakin gelap, tetapi kami tetap ada dalam tahun rahmat Tuhan. Di mana kami akan melihat keselamatan, kebaikan-Mu akan diberikan secara berlimpah dalam kehidupan kami. Kami akan melihat kesembuhan ilahi. Kami akan melihat perlindungan secara ilahi. Dan kami akan melihat Kau akan memberkati kami secara berlimpah-limpah. Dan kami akan heran, kami akan bingung ketika dunia memandang orang-orang yang percaya kepadamu, mereka lemah, mereka bodoh, mereka tidak terpandang, tidak masuk dalam perhitungan. Tapi justru kami akan melihat Tuhan akan memakai orang-orang seperti ini. Anak-anak-Mu yang tidak diperhitungkan dunia, Engkau akan pakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami mau berjalan dalam dunia yang semakin lama semakin gelap. Bukan dari sudut pandang kami, tapi kami mau berjalan dalam sudut pandang perspektifnya Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu akan melihat di mana Engkau akan memberikan keselamatan dan kebaikan-Mu secara berlimpah. Ada banyak kesembuhan ilahi terjadi atas anak-anak-Mu di tempat ini. Ada banyak Tuhan, terobosan-terobosan secara supranatural terjadi dalam seluruh area kehidupan mereka Tuhan. Kami akan melihat ada banyak anak-anak Tuhan di tempat ini yang sebelumnya tidak diperhitungkan. Tapi justru Tuhan akan memakai mereka
untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan di dalam dunia yang semakin gelap seperti sekarang ini. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Tidak lupa kami berdoa Tuhan untuk tempat kami yang baru. Tuhan kami berdoa, tantangan, hambatan apapun yang kami temui secara teknis di lapangan. Kami percaya Tuhan, seperti Engkau telah memberikan keahlian, roh keahlian kepada Aholiab dan Besalel untuk melakukan segala pekerjaan pembangunan bait Allah. Demikianlah Engkau memberikan roh keahlian Tuhan kepada setiap orang yang mengambil bagian dalam pembangunan, baik di struktur, arsitek, MEP. Tuhan memberikan roh keahlian kepada mereka. Kami tahu Tuhan, hambatan apapun, tantangan apapun yang kami hadapi, oleh karena kasih karunia-Mu, gunung yang tinggi akan menjadi tanah rata di hadapan kami. Kami sanggup melaluinya dan cukupkan semua kebutuhan kami Tuhan. Dan biarlah melalui tempat ini nama Tuhan dipermuliakan. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat dari surga. Hari ini Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara. Tuhan Yesus menyinari saudara dengan wajahnya dan memberikan saudara kasih karunia yang tidak pernah terbatas dalam hidupmu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya sama saudara hari ini. Dia berikan damai, sejahtera, shalom dalam keluargamu, shalom dalam rumah tanggamu, shalom dalam usaha, pekerjaan, karir, toko bisnismu, shalom dalam studi anak-anakmu, shalom dan damai sejahtera dalam kesehatanmu. Terimalah berkat, rahmat, kasih anugerah dari Allah Bapa di surga dalam persekutuannya dengan Anak dan Roh Kudus sampai dengan Tuhan Yesus muncul di awan-awan menjemput saudara dan saya tinggal dalam rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, yang diberkati, yang disayang Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 'Cause you gave me one more day. One more day. One more day. One more day. Segala puji kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.